Ini kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, sahabatnya kecilnya Rasulullah. Ini termasuk orang-orang yang fakih di dalam agama. Kami dulu sambil minum sambil berdiri, dan kami pun nakulu itu makan juga namsi sambil berjalan. Ini Umar. Ini di masa Rasulullah ya. Ini dalilnya. Dengan demikian pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengkompromikan, menggabungkan antara model hadis tadi yang dua hadis, satu melarang, satu membolehkan ya. Maka bahwasanya itu lebih utama untuk tidak minum sambil berdiri. Tapi kalau minum sambil berdiri itu tidak berdosa. Itu seperti itu. Jadi diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan puji, puja, syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu pandai bersyukur ya. Dan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di pantai sepanjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita merupakan bernilai ibadah, karena niat pertama adalah tadabbur alam dan akan ada kajian tambah ilmu walaupun sedikit, tapi tetap kita akan dicatat oleh Allah termasuk orang yang menyukai ilmu Allah. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bahas tentang adab saja ya. Kalau kemarin kita sedikit pertama itu masuk ke akidah, sekarang pembahasannya adab yang ringan-ringan ini yang kita kerjakan setiap hari. Ini sebenarnya di dalam Syarah Kitabul Jami' itu ada ini bab adab makan dan minum di sana. Dan juga ada nanti ada adab makan dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri. Hal yang sepele sebenarnya dan kita setiap hari melakukan. Tapi ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan uswah, sudah memberikan contoh bagaimana kita minum sesuai dengan syariah, agar kita setiap kita minum juga menghilangkan dahaga kita, juga mendapatkan pahala sunnah. Itulah luar biasanya agama kita. Manakala kita mengerjakan sesuatu diniati dengan ibadah, dengan sendirinya kita akan mendapatkan pahala. Nanti ada hadisnya ini bertentangan. Jadi ini kok hadisnya kok satu membolehkan, satu melarang lah. Nanti inilah yang perlu kita bahas di sini. Hadis yang pertama saya bacakan dari Imam Muslim, wa anhu radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusrabanna ahadukum minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, sangat sahih. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian atau minum dalam keadaan berdiri. Jadi ini jelas sekali bahwa di sini adalah merupakan larangan ya, minum sambil berdiri.
Dzahir hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dilarang minum dalam keadaan berdiri. Ini. Karena kaidah usul fikihnya mengatakan al aslu fin nahyi tahrim. Jadi hukum asal dari larangan adalah pengharaman. Jadi kalau sudah ada kata haram berarti dilarang. Gitu? Kalau ini nggak boleh berarti jangan dilakukan. Itu. Oleh karena itu sebagian ulama seperti ulama Zahiriyah mengambil makna zahir hadis ini, mereka mengatakan bahwa minum dalam kondisi berdiri hukumnya haram. Berarti kalau hukumnya haram, berarti kalau kita lakukan pasti berdosa. Itu seperti itu. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dengan makna yang sebenarnya, tidak dengan makna harfiah, tidak dengan makna dzahiriyah. Ini ada makna yang tersimpan ya. Di sini adalah janganlah kau minum, seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Artinya larangan ini tidak utama. Artinya kalau kalian minum sambil berdiri ini tidak utama. Berarti hukumnya tidak mencapai haram. Artinya dengan arti bahwa tidak sempurna, tidak utama kalau kalian minum itu sambil berdiri. Utamanya bagaimana? Utamanya sampai minum sambil duduk. Itu begitu. Berarti tidak sampai hukumnya kepada haraman. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Kalau tadi hanya sebagian ulama yang mengatakan harfiahnya, makna harfiahnya itu haram. Kita lanjutkan. Pendapat mayoritas ulama ini yang memandang tidak haram minum dalam kondisi berdiri didasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah minum dalam kondisi berdiri. Ternyata Rasulullah SAW pernah minum dalam kondisi berdiri. Gitu. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, Abbas itu kan pamannya Rasulullah. Ibnu Abbas anaknya Rasulullah. Berarti apa niku? Berarti ya nggak sana ya dah, jadi adik-adiknya, anaknya pamane gitu. Yang meriwayatkan itu anaknya pamannya. Di sini disebutkan bahwa syaqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam wa syariba wa huwa qaimun. Aku ini, Ibnu Abbas ini memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air minum dari Zamzam, maka beliau pun minum air Zamzam tersebut dalam kondisi berdiri. Riwayat hadis ini dari kejadian ini itu manakala Rasulullah itu setelah tawaf. Makanya kalau orang setelah tawaf itu ya, kalau jenengan sudah pernah umroh ataupun haji, setelah tawaf itu biasanya disunahkan untuk minum air Zamzam. Itu minumnya Rasulullah dalam kondisi berdiri waktu itu. Ini dalam kondisi berdiri. Kemudian hadis yang lain juga dari Sahih Bukhari ya. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga anaknya pamannya. Ya, Abu Thalib ini pamannya Rasulullah yang meninggalnya dalam kondisi kafir, padahal adalah satu-satunya paman yang selalu melindungi dakwahnya Rasulullah. Nah ini anak dari pamannya Abu Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini termasuk anaknya pamannya sing diupeni. Ini anu cara pripun nggih? Abu Thalib ini adalah termasuk paman yang tidak kaya. Jadi bukan termasuk wong sing sugih. Lah manakala Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah, ini Ali ini termasuk yang dipek istilahnya.
tak openane ngoten niku. Ini Ali. Dan Ali ini juga menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yo ponaan berarti ya. Ponaan juga bukan ponaan, adi ya. Adi juga mantu dari Rasulullah yang beristrikan Fatimah Zahra. Ali bin Abi Thalib ini beliau pernah minum berdiri. Beliau diberikan air kemudian minum berdiri tatkala beliau di Kufah. Dia berkata, inna nasan yakrahu ahaduhum wa yashrabu wa hum qaimun wa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kafa ra'aitumuni fa'altu. Sungguhnya orang-orang ini tidak suka jika salah seorang dari mereka itu minum dalam kondisi berdiri. Sementara aku pernah melihat, ini yang bilang Ali. Ali pernah ini melihat bahwa Rasulullah SAW melakukan apa yang aku lakukan saat ini. Artinya waktu Ali di Kufah itu minum sambil berdiri. Nah dasarnya apa? Karena Ali pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Artinya ya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya boleh, terutama jika ada kebutuhan. Namun ada khilaf di antara ulama masalah ini, yaitu bagaimana mengkompromikan dua hadis ya, yang menunjukkan satu larangan, yang satu membolehkan. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa mereka berpendapat bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri ini datangnya akhir, kata ulama ini. Jadi kalau akhir datangnya, hadis yang pertama datang berarti termansuh. Termansuh itu terhapuskan, disempurnakan oleh hadis yang datangnya akhir. Ini kata ulama yang pertama. Jadi mengatakan bahwa hadis yang larangan dalam kondisi berdiri itu datanya akhir. Maka hukum yang tadinya Rasulullah membolehkan minum sambil berdiri tetap hilang. Ini kata ulama yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka menyatakan bahwa hadis yang melarang minum berdiri telah dimansuh, kebalikannya. Ulama yang satu tadi hadis yang melarang minum itu daya terakhir, tapi ulama yang satu tidak, justru yang hadis yang Rasulullah melakukan ya. Kalau yang tadi kan pertama kan diucapkan oleh Rasulullah, tapi yang satunya melakukan, itu datanya lebih akhir, makanya ini termasuk. Nah ini jadi pendapat yang ulama yang kedua. Lalu ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa bolehnya minum sambil berdiri hanyalah kekhususan. Oh, itu hanya khusus Rasulullah. Sedangkan kita sebagai umat Nabi tidak boleh minum sambil berdiri. Ada yang seperti itu. Maka mereka berpendapat bahwa dalam hal ini Nabi memiliki kekhususan karena waktu berbicara melarang minum, beliau berbicara dengan ucapan. Sedangkan mengatakan jangan salah seorang dari dari kalian minum berdiri, adapun ketika minum dia sambil berdiri dia melakukan, itu seperti itu. Namun pendapat ini juga dibantah oleh sebagian ulama yang lain ya, yang mengatakan bahwa kenapa dipraktekkan juga oleh Ali ya, bahkan para sahabat juga mempraktekannya. Ibnu Umar juga, kana nasrobu wa nahnu qiyamun wa na'kulu wa nahnu namshi gitu. Kami dahulu tuh minum sambil berdiri. Ini kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, sahabatnya kecilnya Rasulullah. Ini termasuk orang-orang yang fakih di dalam agama. Kami dulu sambil minum sambil berdiri, dan kami pun
Wa nakulu itu makan juga namsi sambil berjalan. Ini Umar. Ini di masa Rasulullah ya. Ini dalilnya. Dengan demikian pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengkompromikan, menggabungkan antara model hadis tadi yang dua hadis, satu melarang, satu membolehkan ya. Maka bahwasanya itu lebih utama untuk tidak minum sambil berdiri. Tapi kalau minum sambil berdiri itu tidak berdosa. Itu seperti itu. Jadi diutamakan. Nah, kalau kondisi misalnya kayak di mantenan resepsi ya, urusannya memang sidik lah baiknya nyedek sidik iki. Dan ini lah baiknya besok disediakannya lebih banyak lagi. Wah ini minumnya bagaimana? Padahal datanya berapa ratus orang, nggak umat kursi. Ya ini kondisi seperti inilah boleh minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri. Di jalan ini ada kursi ya itu boleh. Ini jadi apa namanya hukumnya seperti itu. Ya, jadi intinya bahwa minum sambil berdiri itu boleh, tidak haram, tapi utamanya lebih baik minum sambil duduk ataupun minum sama makan itu sambil sama. Apalagi makan lebih lama, minum sama makan kan lebih lama makan gitu. Ya, kecuali memang kacang berapa biji ya itu sedikit. Ya itu belum laku ya nggak apa itu. Ya ini selak darurat, ini selak ketinggalan bis ya nggak apa itu boleh, dalilnya ada kok. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, ya wanakulu namsi gitu, makan sambil berjalan itu loh. Ini Ibnu Umar yang melakukan ini. Nah ini ada catatan, sebagian orang awam di tanah air kita memandang bahwa makan dan minum dengan berdiri hukumnya tercela gitu. Berdalil bahwa hal itu menyerupai binatang. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulu kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Surat Muhammad ayat 12. Yang dimaksud ayat ini adalah bukan cara makannya, ya, yaitu cara makan binatang yang makan dan minum sambil beli. Ya. Wedus kan ya makamnya nggak ngadeg. Sapi juga sambil berdiri, kerbau juga sambil berdiri. Bukan itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah ini orang-orang kita itu nek kowe kan maem karo berdiri kayak kewan. Nah kan seperti itu nek mau zaman dulu, simbah-simbah itu tak. Ora saru kuwi jenenge kayak kewan gitu. Bukan yang dimaksud seperti itu ya. Seperti orang kafir tadi, akan tapi maksudnya adalah orang-orang kafir itu kehidupannya mereka hanya bersenang-senang dan makan-makan dan melupakan adanya hari akhir dan hari pembalasan. Hal ini sebagaimana binatang hidupnya hanyalah makan, ora tahu mikir sholat, ora tahu mikir kinggo hari akhir piye, kan enggak ada. Karena enggak ada hisab bagi binatang, ya. Binatang itu baru kayak ngopo itu yang enggak ada hisabnya. Makanya kerjanya cuma makan ya. Terus apalagi itu? Ya, sampai kawin aja ibunya juga dikawini karena binatang. Orang yang seperti itu berarti seperti binatang. Ini ya, orang kafir itu seperti itu. Ini, itu. Jadi poin yang pertama tadi minum sama berdiri itu adalah tidak utama, tapi masih dalam kondisi makruh hukumnya. Kalau makruh itu berarti boleh, tapi kalau dikerjakan itu tidak utama, tidak berdosa. Jadi tidak termasuk berdosa. Kalau haram kan dikerjakan berdosa.
Kalau makruh itu tidak utama, tapi tidak berdosa. Ini makruh. Lalu yang kedua adalah tentang adab minum dengan tangan kanan. Ini kadang-kadang kita itu kesusu, umbe itu banyak dengan tangan kiri atau dengan tangan ini, yang kadang-kadang kesusu itu. Nyekel tangan loro ini, nyekel HP, nyekel dalam panganan. Ya ini. Tapi pada ini fatal ini. Kalau kita buka hadisnya fatal ini. Makanya harus tahu ini hukumnya. Ini. Kadang-kadang udah nyekel HP, tangan-tangannya nyekel HP. Waduh, ini nanggung ya. Ini lingkupi tangan kiri ya. Ini. Harus diingatkan, makanya ini penting ini. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba wal yashrab biyaminihi wa inna syaiton ini yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang meriwayatkan adalah Ibnu Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika engkau dari salah seorang kalian itu makan, makanlah dengan tangan kanan kalian, dan jangan minum dan juga minum dengan tangan kanan. Karena apa? Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan setan minum pun dengan tangan kirinya. Ini nek wong koyo makan tangan kiri berarti koyo setan. Padahal kita lihat ayat berikutnya, Allah melarang di sini disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, tadi kan setan minum dan makan kan dengan tangan kiri. Lah kalau kita mengikuti berarti istilahnya melakukan larangan Allah, karena kita tidak boleh mengikuti setan. Berarti hukum makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri berarti hukumnya haram, nggak boleh ini. Jadi makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Nanti ada kecualian. Nah ini di sini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, mazala naiman hatta asbaha maqama ila shalah wa qala bala syaitani fi udunihi. Wong nek ora tangi-tangi pada waktu subuh ketiduran berarti ia dikencingi setan. Berarti setan itu minum. Ini bukti dalil bahwa setan itu yo makan yo minum. Nyatanya yo kencing, kan begitu. Ini yang ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek wong ana azan kae subuh ora tangi penak turune berarti kae dikencingi setan. Ini sing ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, itu seperti itu, Ini juga dalilnya juga ada, ya gulam samillaha wa qul yaminika. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Ini juga ada yang ketiga, Rasulullah SAW pernah mendoakan keburukan bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Dalam disebutkan dalam sebuah hadisnya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bisimalihi. Ada seorang makan di sisi Rasulullah dengan tangan kiri. Maka Rasulullah mengatakan, qul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan kamu. Olah, maka orang itu menjawab, lastati, betul sakit ya Rasulullah. Betul bisa. Biasaan ada orang yang biasa makan dengan tangan ini. Kedi nih orang kita, terus biasa. Betul sakit ya Rasulullah. Alasannya karena terbiasa dari kecil. Itu bukan alasan. Ini Rasulullah langsung melarang. Ya, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mendoakan, ya
Qala lastati ma manau illal kibru qala fama rafa'a ila fihi. Maka Rasulullah mendoakan keburukan bagi orang ini. Beliau mengatakan engkau tidak akan mampu, sesungguhnya tidak menghalanginya kecuali dengan kesombongan. Maka orang ini pun tidak bisa mengangkat tangan kanannya untuk memakan. Sampai akhir hayatnya dia tidak bisa makan dengan tangan kanan. Nah ini kecuali kalau misalnya tangan kanan kondisinya itu sakit, indilalah kok tangan kanannya diperban raiso maam, isone ning tangan kiri. Ini namanya darurat. Ini boleh, semuanya boleh. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan ini ada dua hal tadi, yaitu minum dan makan dalam kondisi berdiri, itu tidak utama tapi tidak berdosa. Yang kedua adalah makan dan minum dengan tangan kiri, ini hukumnya haram. Jadi kalau ada saudara kita ya diingatkan, watawasabil haqqi watawasabil sabir. Barakallahu fikum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.